saudara-saudara yang diberkati Tuhan, welcome kepada ibadah online kami pada hari ini. Semoga Anda semua sehat-sehat dan selalu penuh dengan sukacita. Stay safe. Doa kami bahwa Tuhan akan beri kekuatan kepada Anda setiap hari. Salam saudaraku, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Selamat hari Minggu saudaraku. Selamat siang saudara dan shalom, dan kita boleh jumpa lagi di ibadah online, dan harapan kami bahwa tidak lama lagi kita boleh ketemu dan ibadah bersama-sama. Ya, biarlah kita terus tetap berdoa bersama-sama supaya kita bisa ketemu lagi. Dan sebelum saya bawa firman Tuhan, mari kita berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau adalah Tuhan yang selalu melindungi kami. Tuhan yang memelihara setiap anak-anak-Mu. Dan Bapa, kami berdoa Tuhan, khusus buat hari ini, biar firman-Mu akan kuatkan hati kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Dan biarlah firman-Mu akan terus memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan pada hari ini saya mau sharing tentang mengapa kita tidak tawar hati atau putus hati. Dan kita lihat bahwa saat ini dengan melalui situasi yang kita ada, kita harus kuatkan hati kita secara pribadi. Dan harapan saya bahwa dalam saat ini, apa yang kita harus hadapi, biarlah kita jalan dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan di 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 saya akan baca di sini. Dan sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merongsok, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal
yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara, pada hari ini saya mau sharing tentang firman ini akan menolong kita untuk bersandar dan tidak putus asa dan tidak menyerah selama krisis ini berusaha untuk membuat kita itu slow down, macet tentang kehidupan kita sehari-hari. Ada 3 objektif di sini saya mau jelaskan kepada saudara dalam firman hari ini. Nombor 1 itu bahwa untuk menolong kita melihat janji-janji Allah, apa yang kita akan lihat masa depan kita. Dan saya percaya bahwa selama ini kita sudah menjalani dengan peraturan, protokol, dan dengan hal ini kita tahu itu semua janji Tuhan yang masa depan kita. Dan kita percaya bahwa apa yang Tuhan janji kepada kita, kita tetap pegang dan kita tetap percaya. Dan kita akan lihat ini sesuatu yang di mana firman yang akan menghibur kita, menguatkan kita. Apa yang Allah sedang melakukan di tengah-tengah situasi ini. Sudah ada kala kita rasanya khawatir dan gelisah. Tapi saat ini kita harus lihat. Dan firman ini akan menguatkan kita, menghibur hati kita bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Nombor 3, kita akan lihat di sini bahwa ini suatu peringatan buat kita semua. Jangan putus asa, jangan tawar hati. Ya. Dalam situasi ini yang kita tahu bahwa adakala ini menggoncang kehidupan kita. Ya, kita lihat situasi di Singapura mulai agak tenang dan kita tetap berdoa khusus buat pemerintah Singapura, Indonesia dan Malaysia dan untuk negara-negara yang lain. Dan biar kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizatnya, Tuhan akan melakukan sesuatu yang paling terbaik buat kita semua. Dan satu hal yang saya mau katakan dalam firman ini. Dan di tahun 1974 ada movie yang kita tahu tentang The Great Gatsby. Saudara mungkin sudah tidak pernah dengar atau tidak pernah nonton movie ini. Tapi dengan cerita ini, kita mau lihat bahwa apa movie ini berbicara kepada kita secara pribadi. Ada satu pesan yang di sini bahwa kita tidak bisa berhenti perjalanan hidup kita. Dan kita tidak boleh mengulangi lagi. Dan kita lihat di sini bahwa dalam hal ini, sesuatu yang tidak boleh kembali dan tidak bisa diputar balik. Seperti kaset. Kita bisa bayangkan saja dulu dalam tahun sekitar 75 sampai yang ke 83, 84, kita masih ada kaset yang kalau kita senang dengan lagu itu kita putar balik lagi dan kita bisa dengar lagi. Dan kehidupan kita itu tidak bisa putar balik lagi. Dan kita harus tahu bahwa saat ini cerita Gatsby, dia ingin mengulangi masa lalunya. Dan dia ingin mengambil kembali waktu-waktu yang dia pernah jatuh cinta kepada seseorang wanita yang dia senang. Dan setelah itu bahwa dalam hal ini dia pergi dalam peperangan. Dan dia kembali dan dia tidak langsung ketemu wanita ini, tapi dia langsung berusaha dalam bisnis. Dan untuk
membuat dirinya itu terkenal. Dan untuk sementara ini, wanita ini terlalu capek dan lelah menantikan dia, dan dalam bertahun-tahun akhirnya wanita ini jatuh cinta kepada orang lain dan menikah. Nah, sekarang Gatsby kembali mencari dia dan menemukan bahwa dia sudah menikah. Jadi Gatsby berusaha untuk menghidup kembali cintanya, berharap bahwa wanita ini akan kembali kepada dia, di mana suami wanita ini tidak begitu setia kepada dia. Dan akhirnya bahwa Gatsby melihat sesuatu. Dia menemukan sesuatu yang sangat sakit hati. Dan dia tidak bisa kembali masa lalunya. Dan dia tidak bisa berubah masa sekarang yang dia mengalami. Nah, Gatsby menemukan sesuatu di sini, bahwa dia tidak dapat mengubah atau menghentikan perjalanan hidup. Dia harus tetap maju. Dan saat ini kita tahu bahwa apa yang kita lihat waktu-waktu sekarang, apa yang kita harus jalani sekarang, itu akan mengalir ke masa depan kita. Dan berharap bahwa apa yang kita senang atau tidak senang, kita harus move on. Ya. Kita berusaha untuk coba settle, coba untuk selesaikan masalah ini dan membuat waktu ini seperti permanen. Tapi pada akhirnya kita rasanya frustasi pada diri kita. Kita harus move on, kita harus berjalan terus. Dengan hal ini kita harus tahu bahwa hidup kita itu tidak bisa putar balik lagi. Apa yang sudah lewat, lewat. Apa yang sudah berlalu, kita harus berlalu. Dan kita harus move on. Dan kemarin saya baca di CNA, di koran, ada menteri industri, dan dia berkata demikian bahwa di sini beliau berkata bahwa kita tidak bisa kembali sejak pra-COVID-19 dalam saat ini. Dan kita harus membuat satu chart yang baru untuk kita harus jalani. Kita tidak bisa kembali masa lalu. Kita bisa ingat tahun lalu bagaimana kita begitu bebas, kita begitu senang berfellowship bersama-sama, dan kita bisa kemana-mana tanpa ada restriction, tanpa tidak ada sesuatu yang terbatas. Kita tidak usah pakai face mask, kita bebas. Dan itu tidak bisa kembali lagi. Kita tidak tahu dalam saat ini. Kita harus move on dan kita berharap, berdoa bahwa satu hari kita akan bisa berfellowship, makan bersama-sama, dan kita akan lihat sesuatu yang begitu indah dalam kehidupan kita. Nah, saat ini kita akan lihat bahwa ada banyak hal yang kita harus membuat sesuatu adjustment, suatu perubahan, sesuatu yang kita harus berusaha untuk membuat sesuatu yang apa yang kita dalam kekurangan, tapi kita harus berjalan terus. Dan kita lihat dalam hal itu bahwa dalam hal ini kita lihat situasi-situasi yang kita tidak pernah tahu. Mungkin kalau sudah bisa baca di internet, sudah bisa lihat tentang wabah-wabah yang pernah terjadi dalam dunia ini. Yang mungkin kita masih belum ada di dunia. Dan kita lihat bahwa itu suatu wabah yang dikatakan Spanish flu, Russian flu, Asian flu, Hong Kong flu. Ada berapa banyak orang korban meninggal. Dan sudah saat ini, dalam hidup kita ada puncak dan lembah.
yang saat-saat kekeringan, saat-saat ketakutan, dan ada saat yang tidak aman. So dalam hal ini kita lihat, kita harus berjalan. Kita harus lihat di sini apa yang kita harus lewatin. Kita harus selalu bersandar kepada Tuhan. Dan Paulus dalam latar belakang ini dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Paulus berbicara kepada jemaat Korintian atau Korintus. Ya, ada sesuatu yang dia lihat, sesuatu yang worthy, layak. Bahwa sebenarnya bahwa apa yang dia mengalami di sini, dia menguatkan mereka bahwa Allah sedang memakai untuk persiapan kita dalam kekekalan. Dan apa yang dia mengalami saat ini dalam penderitaan itu tidak dia ragu-ragu, itu agak sulit atau berat untuk dia. Tapi dalam momen-momen yang dia bisa membandingkan, compare, ya, bahwa ini ada suatu persiapan buat dirinya, itu agak apa yang dia mengalami penderitaan ini itu ringan, mudah. Nah, keadaan yang kehidupan kita ini ada kala kita mengalami banyak kesulitan, hard time, ya. Dan ini ada kala yang kita menghadapi kesulitan, kita rasanya seperti orang yang rasanya tidak ada harapan. Dan ada kala sesuatu yang kita berjalan, kita menghadapi ini, kita rasanya bahwa ini sesuatu yang masuk akal. Dan kita harus bertanya, kenapa saya harus menderita? Dan kita tidak mengerti setiap penderitaan atau pencobaan yang kita harus jalanin. Dan kita tahu bahwa saat ini apa yang kita lewatin, ini sesuatu yang dimana Tuhan bentuk kehidupan kita, siap kita untuk kekekalan. Sementara kita lewatin penderitaan ini, kita tahu bahwa secara inner man, manusia yang dalam, lari itu akan dikuatkan. Jangan fokus, jangan pandang apa yang kita tidak selalu ingin, yang dikatakan fokus, yang kita ingin melihat, tetapi kita fokus kepada kekekalan kita. Nah, Kristus sedang bekerja dalam situasi kita. Dan kita tahu bahwa di sini Dia akan memakai setiap kesusahan kita, penderitaan kita, pencobaan kita untuk memuliakan Dia. Seperti Yakobus katakan di sini bahwa mempertimbangkan itu semua satu sukacita yang murni. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 bahwa setiap orang Kristen jangan putus harapan. Tetap berjalan kuat dan jangan give up, jangan menyerah. Dan kita tahu saat ini apa yang kita menderita di sini itu akan memuliakan nama Tuhan. Demikian saudara, saat ini Paulus memberi kita kata-kata nasihat untuk move on di tengah-tengah putus asa kita. Ya, kita tahu bahwa apa yang dia katakan di sini bahwa but he does not lose heart. Paulus katakan bahwa dia tidak tawa hati. Mengapa? Dia tidak merasa sepertinya tawa hati oleh karena dia tahu bahwa manusia adalah inner man-nya itu akan diperbaharui. Ya, manusia batinnya akan diperbaharui. Bagaimana? Pembaharuan hatinya berasal dari sesuatu yang sangat kita rasa aneh. Tapi dia berasal dari kelihatan apa yang tidak dapat ia melihat. Dia tahu bahwa sementara dia harus berjalan, dia tahu bahwa suatu hal yang
apa yang dia dapat sesuatu yang diperbaharui, itu masa depannya. Dalam kekalannya, dia tidak bisa melihat. Jadi hari ini, mari kita dengar secara renungan ini bahwa Allah begitu setia berjalan bersama-sama dengan kita dalam saat kesusahan kita atau penderitaan kita. Dua hal yang saya mau sampaikan di sini. Nombor satu, kita harus tahu bahwa mari kita jangan melihat kepada hal-hal yang kelihatan, tetapi kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Dan kita tahu di sini bahwa di ayat 18 dari 2 Korintus pasal 4 dikatakan di sini bahwa sebab kami tidak perhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Paulus jelas kepada kita semua, jangan tawa hati, jangan kecewa. Tetapi apa yang dia katakan bahwa dia selalu memandang sesuatu yang tidak dia lihat. Lalu apa yang dia lihat ketika dia melihat? Kita lihat di sini, di mana Paulus berbicara kepada orang Korintus di sini, 2 Korintus pasal 5 ayat 7, 2 Korintus pasal 5 ayat 7 dikatakan bahwa hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, dia tidak berarti bahwa dia melompat ke dalam kegelapan tanpa bukti tentang apa yang ada di sana. Dan kita lihat di sini bahwa ini satu pelajaran buat kita semua. Kita harus selalu fokus kepada Tuhan, pandang kepada Tuhan, melihat sesuatu yang dalam kekekalan. Sementara kita lewatin dengan banyak kesulitan, banyak problem, suatu tekanan yang kita harus lewatin di sini oleh karena kita rasanya begitu banyak restriction, banyak terbatas yang kita bergerak. Dan jangan kecewa, jangan putus asa. Pandang kepada Tuhan. Pandang kepada Tuhan. Nombor 2 kita di sini kita akan lihat. Mari kita melihat hal-hal yang tidak kelihatan ini melalui Injil. Saudara, sementara kita renungkan firman Tuhan, kita dapat kekuatan. Kita percaya bahwa kita dapat kekuatan dalam hati kita. Kita akan diperbaharui kekuatan kita. Dan kita harus terus pandang kepada Tuhan yang apa yang kita tidak bisa melihat. Dan sesuatu kebenaran yang kita dapat itu adalah dari saksi-saksi orang yang pernah ketemu Tuhan secara pribadi. Saudara, inilah sesuatu harapan buat kita semua. Firman yang akan kuat hati kita. Kita lihat sementara kita harus kuatkan, kita mendorong saudara-saudara kita yang dalam Tuhan. Sudah ada kala kita tahu bahwa teman-teman kita rasa kecewa, putus asa oleh karena banyak hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi dengan hal ini, mari saudara, kita pakai waktu ini untuk mendorong mereka, untuk menasihati mereka. Bukan hanya untuk sementara ini kita rasanya banyak waktu untuk kita bergosip di mana-mana, kita untuk berusaha untuk mencari hal-hal yang tidak benar. Sudah saat ini untuk kita bangkit untuk menguatkan saudara-saudara kita. Menguatkan mereka. Bukan menggeser untuk mencari hal di gereja atau di mana-mana. Tapi kita harus pakai waktu ini untuk menguatkan mereka. Sudah kita tahu, banyak orang yang begitu kelihatan itu banyak yang dia rasanya kecewa dalam hatinya. Tapi kita tahu saat ini bahwa jadi sebagai orang Kristen, kita perlu di sini minta kekuatan dari Tuhan. Dalam kesimpulan di sini saya katakan, saudara, hari ini saya hanya memberi renungan supaya sudah dapat kekuatan. Dan dalam kesimpulan, ini suatu kata-kata yang di mana 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Ini suatu challenge,
satu tantangan buat kita semua supaya kita terus fokus pandang kepada Tuhan dan bukan di sini atau sekarang tetapi untuk dalam kekekalan. Saudara, kita akan suatu hari berkumpul bersama-sama. Kalau saya ada waktu, nanti saya akan berbicara tentang kedatangan Tuhan. Dan tidak lama lagi sudah, kita akan lihat saat ini. Selalu kita akan dikatakan new norm, new norm, new norm. Dan akhirnya sudah tidak lama lagi nanti kita akan masuk ke dalam new world. Sudah hati-hati saat ini. Dan di sini kita tahu sesuatu yang tantangannya sangat berat buat kita semua. Tapi life seems so real. Dalam kehidupan kita, kita tahu ini adalah suatu kenyataan. Kita harus hadapi dengan situasi saat ini. Menghadapi. Karena kita tahu janji Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan janji, dia akan selalu menguatkan kita, menolong kita, melindungi kita. Dan kita tahu bahwa selama kita baca firman Tuhan, kita dapat kekuatan, kita dapat hiburan di dalam firman-Nya. Dan suatu hal kita tahu bahwa kita harus rest assured. Berharap. Dan suatu harapan di mana kita harus tahu bahwa selama kita ada dalam tangan Tuhan, kita saja adalah aman. Dalam akhirnya saya mau katakan di sini, dua hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Supaya kita bisa renungkan, kita bisa berdoa, yang kita bisa memakai suatu aplikasi, sesuatu yang kita boleh katakan take away. Nombor satu, jangan putus asa. COVID-19 adalah perjalanan yang seringkali membuat manusia lelah. Ya, lelah. Banyak hal yang sudah berubah. Ya. Dunia sudah berubah. Ini kadang-kala membuat manusia itu lelah. Dan kita tahu bahwa dalam hal ini, COVID ini akan bersama-sama dengan kita dan cukup dengan waktu yang cukup panjang. Kita tidak tahu. Tapi kalau sudah bisa lihat sejarah-sejarah pandemik atau wabah, Spanish flu, Hong Kong flu, Asia flu, itu berjalan sampai 1 tahun. Sudah. Dan kita pun tidak mau dalam hal ini. Tapi kita harus tetap berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Dan jangan give up. Ya, jangan menyerah. Walaupun dalam situasi ini, COVID ini seringkali boleh dikatakan menghalangi kehidupan kita. Secara kita lihat bahwa pencobaan dalam kehidupan situasi kita. Dan ini seringkali membuat manusia punya pikiran yang negatif. Ya, dalam emosinya dan kehidupannya. Ya, kita seringkali jengkel, cepat marah, cepat tersinggung. Tapi kita selalu fokus kepada Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Jangan putus asa. Rick Warren berkata satu kalimat ini. Saat Anda merasa ingin menyerah, sesuatu yang 3 pelajaran Rick Warren memberi kita. Nombor 1, dia berkata begini, Anda bisa salah satu hal ini yang dalam masa yang sudah waktu keluar, atau masalah yang sudah mengalami saat ini, the problem, ya. Ya, kita harus out of the problem. Ya. Masalah yang kita harus keluar. Dan nombor 2 di sini adalah dikatakan kita ada di tengah-tengah masalah yang besar. Ya. Saya tidak tahu apa yang sudah mengalami dalam perjalanan ini, apakah sudah dalam masalah yang sudah mau keluar dari masalah sudah, atau sudah masih ada di tengah-tengah masalah yang cukup besar. Nombor 3. Rick Warren berkata, Anda bersiap untuk melanjutkan yang berikutnya.
Ada kala kita menjalan masa ini, ada sesuatu yang problem yang ada di hadapan kita. Dan kita harus berjalan, kita harus lewatin. So kita harus ingat bahwa kehidupan kita ini seperti journey, perjalanan. Dan kita harus terus maju, tidak bisa kembali lagi. Kalau kita harus menghadapi masalah, kita harus menghadapi pencobaan, kita harus maju terus, tidak bisa balik. Ya. Jadi ingat, kita harus terus berjalan dan pandang kepada kayu salib. Oleh kerana Yesus memberi kita kekuatan dan kita harus berjalan dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Sama seperti lagu yang kita boleh nyanyi di gereja itu, bersamamu Bapa, ku lewatin semuanya. Ya, bersama Tuhan kita dapat jalan. Kita harus lewatin. Ya, apa yang kita mengalami, kita tahu bahwa kalau kita berjalan bersama-sama dengan Bapa kita, kita selalu dapat perlindungan. Dan kita tahu bahwa Kristus tahu apa yang kita mengalami saat ini, situasi saat ini. Satu hal yang saya katakan, jangan tawa hati. Stay close dengan Tuhan. Kalau kita stay close dengan Tuhan, kita selalu boleh katakan stay safe. Ya. Dan inilah renungan saya hari ini. Saya berharap bahwa sudah akan dapat kekuatan apa yang sudah mengalami. Jangan putus asa. Bersama Tuhan, kita akan berjalan dan kita akan menerima kekuatan. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau sungguh baik. Kami percaya bahwa Engkau adalah juru selamat kita. Engkau akan menolong kita semua dengan masalah-masalah yang kita mengalami. Kami percaya bahwa Engkau adalah kekuatan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan adalah satu bagian worship yang kita bisa beri kepada Tuhan. Jika kita memberi, kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Jika Anda mau memberi persembahan, Anda bisa scan di QR Code atau hubungi di kantor gereja.